Mau minum apa? Seperti biasa. Oke, pesan. Kamu mau apa sama seperti dia? Tapi cuma tinggal satu aku mau. Kekanak-kanakan. Kamu bilang siapa kekanak-kanakan? Shenhou, kamu ketawa apa sih kamu ketawa? Jujur aja menurutku kita berdua. Semuanya kekanak-kanakan. Aku kasih tahu Shenhou, kamu kekanak-kanakan, kamu yang paling kekanak-kanakan. Kamu tahu nggak? Oke, aku kekanak-kanakan. Aku akui waktu itu aku nggak seharusnya mendorongmu. Dan nggak seharusnya menguncimu di luar nggak peduli padamu. Kamu benar. Aku harus bangkit lagi. Kalau nggak, aku nggak punya apa-apa lagi. Wei Tong, kamu akhir-akhir ini ada kontak dengan Yan Xiaochen nggak? Kurasa dia sekarang pasti hidupnya baik-baik saja, menikah dengan pria dewasa yang stabil. Pria baik. Aku ke toilet dulu. Kamu benar-benar bodoh. Hei, Tidur nggak? belum. Dokter kan sudah bilang padamu. Aku juga nggak tahu kenapa. Terus bolak-balik nggak bisa tidur. Pikiran dipenuhi hal-hal yang nggak jelas. Perlu nggak pendengar setia? Hari ini, aku dan ibu bertemu Shenhou. Dia gimana? Dia masih menyalahkanku. Serahkan pada waktu deh ngomong-ngomong. Ibumu akhir-akhir ini gimana? Ibuku memang jauh lebih baik dari dulu. Emosinya juga stabil, nggak kambuh lagi. Kebahagiaan anak itu obat bagi ibu. Ibumu tetap yang paling peduli padamu. Iya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ibuku, hidupnya memang penuh lika-liku. Setiap kali baru saja mau membaik pasti ada hal yang tak terduga terjadi. Dulu waktu masih muda dia main opera. Dulu dia bintang panggung. Benar-benar terkenal waktu itu. Tapi karena cedera dia harus meninggalkan panggung. Lalu menikah dengan ayahku. Awalnya keluarga kami hidup bahagia. Tapi siapa sangka ayahku kemudian mengalami kejadian itu. Aku hanya berharap dia bisa terus seperti sekarang ini. Yang penting kamu bahagia. Ibumu juga pasti akan bahagia. Oke, kamu harus tidur sekarang. Anak-anak juga perlu istirahat lebih awal. Oke. Kamu juga istirahat lebih awal. Selamat malam. Shenhou, aku traktir kamu minum anggur ini. Atas nama Yan Xiaochen, terima kasih. Tadi kenapa kamu bilang aku bodoh? Tanya diri kamu sendiri.
Kenapa kamu rebut minumanku? Kalau aku minum itu milikku. Tadi sudah bilang istri kamu yang traktir aku. Gimana minumnya? Minum sampai habis. Habiskan. Kekanak-kanakan. Masih kekanak-kanakan. Sekarang kita harus fokus pada investasi pendidikan dini. Lihat. Menurut data terbaru dari Cheat Consulting, penjualan pelatihan teknologi internet dan pasar pendidikan tahun ini sudah melebihi 4 miliar yuan. Jadi, pendidikan anak Xiao usia Chen, dini. ada seorang wanita bernama Hou yang mencari kamu. Bilang dia sedang sibuk, tidak ada waktu. Oke, Ayo, pendidikan anak usia dini sudah menjadi perhatian utama orang tua dan juga masyarakat. maaf Bu Hou. Xiao Chen mungkin sedang sibuk sekarang. Bagaimana? Tidak apa-apa, terima kasih. Mau pesan kopi? Tidak usah, aku tunggu di sini. Yan Xiao Chen? Aku tidak ada maksud lain, sudah lama menunggu kamu. Hanya ingin berbicara baik-baik dengan kamu. Apa yang harus kita bicarakan? Aku tahu anak di perut kamu adalah anak Shen Hou. Bagaimana kamu tahu? Apakah Shen Hou tahu? Aku hanya menebak. Karena aku percaya kamu bukan tipe orang yang bermain dua hati. Di satu sisi pacaran dengan anakku, di sisi lain bergaul dengan pria lain diam-diam. Kalau kamu benar-benar orang seperti itu, kita berdua tidak akan duduk di sini. Kamu pasti sudah setuju dengan tawaranku yang menggiurkan, kan? Aku tadi hanya mencoba bertanya. Tidak menyangka ini benar. Yan Xiao Chen, aku hanya ingin bilang. Bisakah kamu hidup dengan cara yang berbeda? Jangan biarkan dirimu hidup dalam kesengsaraan. Jangan biarkan Shen Hou hidup dalam kesengsaraan. Apalagi anakmu yang belum lahir. Hidup dalam kesengsaraan. Kamu tahu, kalau anak ini adalah keturunan keluarga Shen, semuanya akan berbeda. Katakanlah apa yang harus kulakukan. Agar kamu bisa memaafkan kami, aku rela. Aku rela melakukan apapun untuk memohon maafmu. Anak ini adalah milikku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kamu ini seperti menutup telinga mencuri lonceng. Bagaimana mungkin ini anakmu sendiri? Ini jelas anak Shen Hou. Kalau begitu aku neneknya. Aku tahu kamu tidak suka padaku, kamu membenciku. Tapi ini fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau begitu, Bos Hou, apakah Anda masih ingat ayahku? Orang yang dulu berjuang mati-matian untukku. Apa yang Anda lakukan saat itu? Anda hanya perlu menggerakkan jari menelepon untuk menentukan takdir sebuah keluarga, sedangkan kami tidak punya tempat untuk mengadu. Seperti semut yang tidak berarti. Anda bisa dengan mudah menghancurkannya. Jangan bicara seperti itu. Semua ini adalah tindakan tidak sengaja dariku dulu. Lagi pula, semua ini sudah berlalu, kita tidak bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, tapi kita bisa menghadapi orang yang masih hidup yang belum lahir. Biarkan dia hidup dengan baik. Kalau begitu, aku beritahu Anda, jika Anda datang hari ini hanya untuk membuat anak dalam kandunganku memanggil Anda nenek, aku sarankan Anda lupakan saja. Dia marga Yan, bukan marga Shen.
Aku dengar mobilmu sudah pulang tapi nggak lihat orangnya. Aku nyari kamu kemana-mana. Lao Shen ya? Awalnya kukira dosa yang kita perbuat sendiri, kita yang harus menebusnya sendiri. Semuanya bisa kembali normal. Kesalahan yang harus diakui, kepala yang harus ditundukkan. Sudah kulakukan semua tapi aku nggak ngerti kenapa semuanya bisa berubah seperti ini. Udah jangan minum lagi. Yan Xiaochen bilang sama aku anaknya. Nanti setelah lahir nggak bakal marga Shen. Tapi marga Yan, nggak ada hubungannya sama kita. Sudah. Kamu harus dengerin dokter. Beberapa waktu ini tidurmu nggak nyenyak. Karena pikiranmu terlalu berat. Gimana mungkin nggak ada hubungannya sama kita? Dia kan keturunan darah daging keluarga Shen. Sepanjang hidupku ini, badai apa yang belum kualami? Masalah seberat apapun aku pasti bisa nemuin jalan keluar dan menyelesaikannya, tapi kali ini pertama kalinya dalam hidupku. Aku beneran gak tahu harus gimana lagi aku. Udah jangan minum lagi. Yan Xiaochen bilang, anggap saja anak ini nggak ada. Kalau kita beneran melakukan itu, adil nggak buat anak yang belum lahir itu? Adil nggak buat Shenhou kita? Kita percaya, Cheng Ziwan pasti orang baik. Nanti setelah anaknya lahir, mungkin dia akan menganggapnya seperti anak sendiri. Tapi dia kan tetap ayah tiri. Masa bisa disamain sama ayah kandung? Kalau kita pakai segala cara buat rebut anak ini kembali, bukannya itu malah melukai mereka untuk kedua kalinya. Yusen. Anak ini bisa aja nggak ada hubungannya sama kita. Tapi nggak bisa nggak ada hubungannya sama Shenhou. Maksudmu apa? Kita harus memberitahu semua hal kepada Shenhou karena anak itu adalah milik Xiaochen dan Shenhou. Apapun yang terjadi harus mereka berdua yang memutuskan bersama. Tidak. Sebelum menemukan solusi yang sempurna, kita tidak boleh memberitahu anak itu. Shenhou dalam seluruh kejadian ini, dia tidak bersalah. Mengapa dia harus menanggung rasa sakit ini? Semua ini kesalahan saya, semua hal. Saya yang akan menanggungnya. Lalu Yan Xiaochen, apa kesalahannya? Xiaochen dan Shenhou seusia. Anda tidak bisa hanya memikirkan penderitaan anak laki-laki, dia juga menderita. Yusen Xiaochen benar-benar tidak bersalah. Dia tidak boleh menanggung semua ini. Shenhou adalah pria, dia harus tumbuh dewasa. Kita tidak bisa terus menyembunyikannya. Tapi jika Anda memberitahu Shenhou, apa gunanya? Apa yang bisa dia lakukan? Selain menderita seperti kita, apalagi yang bisa dia lakukan? Tapi Shenhou sekarang hidup dengan kebencian. Lebih menyakitkan daripada rasa bersalah seperti apa dia sekarang. Anda tidak tahu setiap hari dia bekerja untuk melupakan. Berubah total penuh dengan kemarahan. Xiaochen sengaja tidak memberitahu Shenhou bahwa anak itu miliknya. Terlihat seperti cinta yang berakhir dengan pengkhianatan. Tapi sebenarnya itu menghancurkan semua yang terbaik dalam diri Shenhou. Lao Shen, anak kita sering bercanda bahwa kita tidak cocok. Tapi sekarang saya tahu mengapa saya bisa menjalani hidup denganmu. Pada saat-saat kritis, kamu selalu membantu saya membuat keputusan yang tepat. Ya, kita harus belajar melihat dari sudut pandang anak kita dan mempertimbangkan masalah selain itu. Anak itu miliknya, dia berhak tahu. Kita harus memberitahu semua yang sebenarnya kepada anak itu. Mungkin dia akan menderita. Tapi kita harus memberitahunya. Semua kesalahan ada pada kita. Dia boleh marah atau membenci. Mereka semua membenci kita seluruh masalah ini.
Tidak ada hubungannya dengan Yan Xiaochen. Buah pahit yang kutanam sendiri harus kutelan sendiri. Tidak, jangan bicara seperti itu. Shen Hou sekarang sudah jadi ayah. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi. Aku yakin sekali. Shen Hou lebih memilih menghadapi rasa sakit daripada dilindungi oleh kita. Seperti orang bodoh apa ini yang disebut perlindungan. Ini sama, sekali bukan perlindungan, ini penipuan, suatu hari dia akan tahu. Dia pasti akan membenci kita. Dia sudah tahu sekarang. Apakah dia tidak membenci kita? Yusen. Setelah dia mengetahuinya, mungkin iya. Bahkan mungkin sangat kecewa pada kita. Tapi aku pikir cepat atau lambat dia akan mengerti. Tentang kita. Kita hanya sepasang orang tua yang egois berharap anaknya sukses besar. Tapi kita bukan pembunuh. Yusen. Xiaochen hanya punya rasa benci terhadap kita. Tapi dia berbeda terhadap anak kita. Dia mencintai Shen Hou. Benar? Ini adalah hasil kerja keras kalian selama seminggu. Rencana yang dibuat perusahaan. Perusahaan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan kalian, apa gunanya? Siapa punya ponsel? Bos Shen. Sepertinya itu ponsel Anda. Saya beri kalian waktu 3 hari untuk memperbaikinya lagi. 3 hari. Halo ibu, aku sedang rapat. Shen Hou pulang dulu ke rumah. Ayah, aku sedang rapat. Pulang sekarang juga. Apakah itu ibuku? Ibu, apa kamu baik-baik saja? Ibumu baik-baik saja, ini tentangmu. Shen Hou. Kamu punya anak-anak yang dikandung Xiaochen adalah milikmu. Bukan milik Cheng Xiwan. Ayah, ibu, dari mana kalian mendengar ini? Jika itu anakku, kenapa dia tidak memberitahuku? Betapa dia pasti membenciku. Dia tidak membenci dirimu. Itu kita. Anak ini masalahnya. Harus dimulai dari saat kamu ujian masuk perguruan tinggi. Gimana kabar kamu belakangan ini? Ada yang gak enak badan? Kadang-kadang perut bagian bawah terasa berat. Sakit? Lumayan. Coba lihat. Sini, aku yang bersihkan, aku ambil. Aku sendiri aja, Bu. Tangan kamu geser. Mr. Cheng, keadaannya seperti ini. Anak Shen Hou. Kamu?
Halo, Aku cari orang. ada janji dengan pemiliknya. Nggak. Kalau gitu kamu telepon pemiliknya dulu. Oke, makasih. Apapun yang terjadi dulu, sekarang mempermasalahkan itu lagi. Nggak ada gunanya kan pokoknya. Hidupkan hari ini dengan baik itu yang paling penting. Benar kan Shenhou? Kamu bisa pergi sendiri. Iya, kalian buruan latihan aja. Aku jalan-jalan sendiri aja. Kalau ada apa-apa teleponnya, ayo kita pergi. Oke, pergi. Pelan-pelan ya, Kak Ding. Oke, tenang aja. Oke, Ayo teleponnya. oke. Selamat datang, Pak. Aku mau beli HP yang mana yang terbaru. Ini semua baru bisa dilihat-lihat. Benar? Ini aku ambil. Oke Pak, HP ini juga ada warna silver. Jadi bisa pasangan, bisa juga dibeliin buat istri. Oke, ini juga aku ambil. Xiao-Xiao, jangan pergi Xiao-Xiao. Aku cuma mau ketemu kamu. Aku nggak mau ketemu kamu. Kalau kamu nggak mau ketemu aku, kenapa kamu ada di sini? Kamu terlalu banyak berpikir. Xiao-Xiao, aku cuma mau ngobrol sebentar sama kamu. Kamu sudah tahu semuanya. Mereka sudah cerita semuanya ke aku. Aku gak bilang kok, gimana kamu tahu aku sudah tahu? Dari ekspresi wajahmu aja udah kelihatan. Kalau kamu masih gak tahu apa-apa, sekarang kamu pasti benci sama aku. Xiao-Xiao. Maaf ya. Karena kamu sudah tahu semuanya. Sekarang bilang maaf. Udah gak ada artinya lagi. Tidak, ini sangat penting buat aku. Maafku ini bukan karena semua yang dilakukan orang tuaku, tapi karena aku sendiri. Aku malah cuma karena kamu semalam di rumah Cheng Ziyuan. Sama chat di WeChat itu. Sama omongan kamu. Aku langsung mikir kamu kayak gitu, maaf ya. Sekarang kamu mau mikir apa aja gak apa-apa. Aku gak peduli. Kamu gak peduli, tapi aku peduli. Justru karena aku terlalu peduli. Jadi aku tegang. Aku gak bisa mikir jernih. Kamu juga tahu waktu itu aku gak kerja. Aku benci banget sama diriku sendiri. Aku meragukan diriku sendiri. Aku gak pernah merasa rendah diri kayak gitu. Dan Cheng Ziyuan beneran terlalu hebat jadi aku. Udah gak usah dibahas lagi. Kita sudah selesai. Kalau beneran gitu, kenapa kamu masih pakai HP yang aku kasih ke kamu? Xiao-Xiao. Apa yang sudah terjadi gak bisa diubah lagi.
Apapun yang aku lakukan, gak bisa menebus kamu sama mamamu. Semua itu aku tahu. Tapi aku tetap yakin banget. Aku cuma mau sama kamu. Sama anak kita. Apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Shenhou, kalau kita terus bersama, mamaku pasti bakal gila. Sekarang aku sudah menikah. Dan Cheng Xiuan merawat aku dan ibuku dengan sangat baik. Ibuku sekarang sangat tenang. Aku mengerti. Aku mengakui. Cheng Xiuan memang seorang suami yang sempurna. Tapi Xiao-Xiao, apakah kamu benar-benar mencintainya? Apa bedanya cinta dan tidak cinta? Apakah cinta bisa menyelesaikan semua masalah? Jadi kamu masih mencintaiku kan? Xiao-Xiao, Aku mohon jangan panggil aku seperti itu lagi. Kamu bisa panggil aku apa saja. Tapi jangan panggil Xiao-Xiao. Ini nama yang diberikan ayahku untukku. Xiao-Xiao, aku tahu kamu tidak akan membalasku. WeChat juga sudah memblokirku, tapi kata-kata ini masih ingin aku sampaikan padamu. Setelah aku tahu kebenarannya hari itu, hatiku senang sekaligus sedih. Aku senang karena akhirnya aku tahu semua yang kamu katakan dan lakukan adalah bohong. Kamu tidak melakukan apapun yang menyakitiku. Anak dalam kandunganmu juga milikku. Aku sedih karena apa yang dilakukan keluargaku dulu menyebabkan kecelakaan ayahmu. Sampai sekarang aku masih sulit percaya. Aku dulu masuk jurusan yang aku inginkan. Tetapi harganya adalah nyawa ayahmu. Jika bukan karena ibuku yang mencari orang untuk menggeser nomor jurusanmu, ayahmu juga tidak akan pergi meminta penjelasan dan kecelakaan itu tidak akan terjadi. Setelah mengetahui semua ini, aku selalu teringat hari itu di tepi sungai. Apa yang kamu katakan padaku tentang cerita keluargamu. Xiao-Xiao, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun jika kamu sekarang hidup benar-benar bahagia seperti yang kamu katakan. Aku akan mendoakanmu. Aku hanya ingin kamu tahu. Jika bisa, aku rela melakukan apa saja untuk menebus dosaku padamu dan tante. Tolong jangan pernah menghubungiku lagi. Itulah cara terbaik untuk menebus semua ini. Pulang kerja. Sao direktur, kenapa kamu pakai baju seperti itu lagi? Ini baru jam berapa? Sudah waktunya. Saya akan memberitahumu secara resmi bulan depan. Perusahaan akan mengadakan rapat direksi. Dan dalam rapat itu, kamu akan diperkenalkan secara resmi kepada para pemegang saham. Tepat waktu, siapkan diri, tidak ada masalah. Beri kesan baik kepada para pemegang saham. Malam ini pulang makan di rumah. Saya sudah pulang kerja, saya duluan, buru-buru ya bos. Sao, sampai jumpa. Saya hanya tanya pulang atau tidak bos. Sao, sampai jumpa. Halo Kehuada.
Kakak Xie. Kamu itu si penipu, kamu masih bilang. Kamu bisa memukul saya, biar kamu pukul. Kebetulan si penipu itu mempermainkan saya akan melampiaskannya padamu saya. Ayo. Baik. Saya biarkan kamu pukul, kamu benar-benar pukul, ya kamu bodoh ya. Orang bodoh cocok dengan penipu, benar-benar pasangan yang cocok. Saya bilang kamu masih ingin keluar ya. Saya bilang saya tidak akan membiarkanmu, dengar tidak. Saya biarkan mulutmu bau. Lihat mulutmu bau atau tempat sampah bau, berani keluar. Kamu dengar baik-baik, Weitong pacar saya, dengar tidak? Bau sekali kamu. Saya bilang kamu cepat atau lambat akan dimainkan oleh Weitong. Saya ditipu olehnya. Tidak apa-apa, jatuh sedikit. Kamu malam ini pulang ke asrama. Apakah akan ketahuan? Sekarang baru jam 6:30. Asrama baru tutup jam 11. Pasti bisa pulang. Benar juga saya lihat jadwalnya. Filmnya mau mulai, mau masuk. Mau. Ayo. Lihat apa? Mana ada yang lebih cantik dari kamu, bukan saya, tidak lihat apa-apa. Saya tidak makan yang anak-anak makan. Hujan saya tidak punya. Bagaimana? Jendela rumah ditutup belum? Maaf, itu hujan. Sulit cari taksi, bagaimana? Saya tidak bawa mobil. Kalau hujan 2 jam asrama tutup, kamu tidak bisa pulang. Bagaimana? Ya gimana kalau aku nggak bisa pulang? Sebenarnya nggak suka tiba-tiba aja. Ya udah, aku pesen taksi sekarang. Jangan khawatir. Nggak bisa pesen taksi. Sebenarnya nggak suka hujan, kenapa sih gini aja? Kita nonton film semalam suntuk aja. Bukannya kita baru aja nonton? Itu beda dong, ini film semalam suntuk kedengeran rebel banget. Mas umur berapa sih masih rebel? Aku nggak peduli, aku kasih tahu. Aku selalu pengen nonton film semalam suntuk sama orang yang aku suka. Nggak kerasa romantis ya? Kamu nggak ngantuk? Ngantuk ya tidur di bioskop aja, kursi bioskop enak banget buat tidur. Duduk aja langsung pengen tidur. Kursi bioskop enak banget buat tidur. Mantan pacar kamu sama Shin Ho mereka nggak pernah nemenin kamu ya? Aku sebelumnya nggak pernah pacaran. Bukan Shen Hou si brengsek itu. Nggak mau nemenin aku. Aku udah minta dari SMP sampai kuliah. Dia nggak pernah mau nonton sama aku. Kasihan banget ya. Malam ini nggak bisa, besok aku harus ngumpulin tugas. Tapi aku bisa janji. Next time aku temenin kamu buat keinginan kecil kamu. Hujan udah berhenti.
Sebenarnya nggak suka lebih lama hujannya lebih bagus. Iya, lebih lama hujannya lebih bagus. Aku pesan taksi. Silakan lanjutkan perjalanan di jalan ini. 5,4 kilometer. Kamu naik dulu aja, aku duluan ya. Udah malam nih. Bukannya udah janji next time nemenin kamu, jangan sedih. Nggak kok. Mungkin karena nggak dapat kue. Dapat nggak? Belok sini. Sekarang udah kenyang belum? Kalau aku nggak pulang sekarang asrama udah tutup. Jangan pergi. Kamu masih Weitong yang aku kenal nggak sih? Jangan-jangan kamu kesurupan. Sekarang kamu kayaknya akhirnya ngerti sedikit. Yushen. Hasil kamu kemarin masuk ke babak kompetisi, tunggu aja info. Bukan waktu kamu lombanya. ngomong apa.